Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Siapa orang-orang itu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang ini telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kita. Jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Qilian sangat luas, dan tidak akan menjadi masalah jika ada lebih banyak pembudidaya iblis seperti mereka. Tapi kami tidak menyangka orang-orang ini benar-benar memperbaiki tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah, sebenarnya ada pembudidaya setan di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya setan ini benar-benar menyebar. Chen Ping menghela nafas dengan emosi. Selama itu adalah tempat yang agak terpencil. Akan ada pembudidaya setan yang muncul. Adik kecil, terima kasih telah membantu kami. Jika tidak, kami akan sangat membenci para biksu manusia. Saya akan pergi mencari orang-orang itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar, Chen Ping memanggil Raja Harimau, lalu berkata, kamu sudah lama tinggal di pegunungan Qilian, dan aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan energi abadi. Mendengar Chen Ping menyebutkan energi abadi, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mempercayai rumor tersebut. Tidak ada energi abadi di pegunungan Qilian. Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Chen Ping selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikannya darinya. Ia pasti mengetahui keberadaan energi abadi, tetapi ia tidak ingin memberitahunya. Setelah Yin Chihu pergi, Chen Ping merasa seperti sedang mengejar Miao Lao ke arah mereka melarikan diri. Jika ada pembudidaya iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, monster mudah untuk dihadapi, tetapi para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Chen Ping menyusul Tuan Miao, semua orang terlihat sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja. Ketika Tuan Miao melihat Chen Ping, dia bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Apoteker Chen datang dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada harimau merah perak yang mengikuti Chen Ping. Jangan khawatir, semuanya, harimau merah perak telah pergi. Mereka juga terkena tenda racun dan menyerang kita. Mereka baik-baik saja sekarang, kata Chen Ping. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Jika harimau merah perak mengejar ini, mereka mungkin tidak bisa melarikan diri dari pegunungan Qilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini. Kalau tidak kita semua akan disalahkan di sini. Tuan Miao berkata dengan penuh rasa terima kasih. Biksu lain juga melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Ping saat ini. Tidak ada yang berani meremehkan Chen Ping. Miao Lao, karena kita berada dalam satu tim, kita harus saling membantu. Chen Ping tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Cai Hongwei dan putrinya tidak ada di sana. Jadi dia bertanya, Miao Lao, di mana Bos Cai dan putrinya? Entahlah, mereka pergi lebih dulu dan kita tidak mengejar mereka.
Mungkin mereka kabur ke arah yang berbeda. Kata Miao Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, memikirkan keberadaan pembudidaya iblis di pegunungan ini, dan berpikir bahwa Si Kong Zhen tidak meminum ramuannya sendiri, tetapi tidak terpengaruh oleh tenda racun. Chen Ping merasakan sesuatu di hatinya. Aku punya firasat buruk. Rusak. Chen Ping mengerutkan kening. Ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada pembudidaya iblis di pegunungan Qilian. Tenda beracun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi disempurnakan oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita. Jadi tenda beracun itu menyebar dengan tenang. Kata Chen Ping, apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Jalan yang kita ambil telah dipilih oleh Bos Chai selama bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit bingung. Alasan mengapa mereka mengikuti Cai Hongwei ke wilayah selatan adalah karena Cai Hongwei sangat akrab dengan jalan ini. Mereka selalu damai dan harmonis. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya pikir seseorang di tim kita pasti diam-diam mengungkap posisi kita. Sekarang kalian beristirahat di sini sementara saya mencari Bos Chai dan putrinya. Chen Ping meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Cai Hongwei dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, Si Kong Zhen masih berlari dengan Cai Hongwei di punggungnya, sementara Cai Qianan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul. Xiao Zhen, kemana kamu akan membawaku? Cai Hongwei melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Cai, ikut saja denganku. Aku juga tahu jalannya, sangat aman. Si Kong Zhen menjelaskan, kamu juga tahu jalannya? Sepertinya kamu belum pernah ke wilayah selatan, kan? Cai Hongwei memandang Si Kong Zhen dengan ragu dan bertanya. Aku mendengar dari teman-temanku. Lagi pula, sekarang kita telah melarikan diri. Tidak akan butuh waktu lama untuk melarikan diri dari pegunungan Qilian. Si Kong Zhen menggendong Cai Hongwei di punggungnya dan berkata sambil berjalan. Ketika Cai Hongwei melihat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi wajahnya terlihat sedikit tidak enak dilihat dan dia terus melihat sekeliling. Cai Qianan, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Saat ini, tidak jauh di depan Cai Hongwei, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam memiliki tatapan garang di matanya. Penatua Fei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda dan penguasa istana masih hidup dan tinggal di markas besar aliansi penyegel iblis. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak biksu dari aliansi penyegel iblis, aku membawa selusin orang dan melarikan diri ke pegunungan Qilian untuk bertahan hidup. Aku masih berpikir suatu hari nanti aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita. Tapi aku tidak ingin kalian semua masih hidup. Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan aliansi penyegel iblis, kami pasti akan mati, tapi kami tidak menyangka aliansi penyegel iblis tidak ingin membunuh kami, tapi mengurung kami. Ada banyak penggarap iblis yang didukung di aliansi penyegel iblis dan bekerja untuk aliansi penyegel iblis.
Kali ini aku datang ke sini, aku juga dikirim oleh Demon Sealing Alliance untuk memburu seorang pria bernama Chen Ping. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu. Kata Penatua Fei kepada pria yang terluka itu, siapa sangka aliansi penyegel iblis, yang paling memusuhi klan iblis kita, telah bekerja sama dengan klan iblis kita secara diam-diam. Sungguh ironis. Pelindung Gong menghela nafas. Selama kamu mengetahui hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai. Kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir, Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong. Pelindung Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu. Di pegunungan Qilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo menyebar ke seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Qilian. Kita bisa menyerang orang-orang ini secara diam-diam di pegunungan Qilian dan mendapatkan sumber daya. Dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Aku mendengarnya di pegunungan Qilian. Di sanalah semua harta karun yang dia sembunyikan. Pelindung Gong menjelaskan. Bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja saya tahu. Saya telah menempatkan orang-orang di tim mereka dan menggunakan tenda racun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Segera setelah kita menangkap Cai Hongwei, kita bisa membiarkan dia memimpin kita menemukan lokasi harta karun itu. Pelindung Gong berkata dengan sangat bangga, saya mengerti. Tampaknya Anda telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ketika istana tanpa jiwa kita pulih, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Fei menepuk bahu pelindung Gong dan berkata, terima kasih, Penatua Fei. Pelindung Gong tampak bersemangat. Sementara mereka menunggu, Si Kong Zhen dan Cai Hongwei serta putrinya semakin dekat. Cai Hongwei melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin serius. Xiao Zhen, ayo istirahat. Cai Hongwei memisahkan diri dari Si Kong Zhen dan kemudian menemukan tempat duduk. Melihat ini, Si Kong Zhen buru-buru berkata, Paman Cai, dia akan pergi dari depan, dan di sini tidak aman. Ayo pergi ke depan dan istirahat. Karena itu, Si Kong Zhen hendak membantu Cai Hongwei berdiri. Tapi Cai Hongwei melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. Qianan, tolong beritahu Paman Cai, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini. Melihat ini, Si Kong Zhen hanya bisa berkata pada Cai Qianan, ayah, bagaimana kalau kita ke depan dan istirahat? Cai Qianan berkata pada Cai Hongwei. Cai Hongwei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saat kita sampai di depan, saya khawatir tidak mungkin untuk beristirahat. Mengapa? Cai Qianan tampak bingung. Saya telah berjalan melewati pegunungan Qilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Qilian dari sini. Setelah selesai berbicara, Cai Hongwei memandang Si Kong Zhen dengan mata dingin dan berkata, Xiao Zhen, tolong jelaskan mengapa kamu membawa kami ke sini. Tubuh Si Kong Zhen terguncang dan dia dengan cepat menjelaskan, Paman Cai, tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan teman-temanku. Jadi aku memilih jalan ini. Apakah aku memilih jalan yang salah?
Si Kong Zhen pura-pura melihat sekeliling. Ayah, apakah kita salah jalan? Cai Qianan menjadi sedikit gugup. Qianan, Paman Cai, jangan khawatir, aku akan melanjutkan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah aku benar-benar berada di jalur yang salah. Setelah mengatakan itu, si Kong Zhen berjalan ke depan. Setelah si Kong Zhen pergi, Cai Hongwei buru-buru berkata kepada Cai Qianan, Xiaonan, ikuti aku secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Cai Qianan mengangguk, lalu diam-diam mengikuti si Kong Zhen. Segera, Cai Qianan menemukan bahwa si Kong Zhen sedang berjalan ke depan dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi jelas si Kong Zhen mengenal orang-orang yang dia ikuti. Melihat ini, Cai Qianan segera memberitahu Cai Hongwei apa yang dilihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini, ayo cepat pergi. Cai Hongwei berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Cai Qianan. Tapi begitu dia bangun, dia melihat si Kong Zhen telah kembali. Paman Cai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita akan meninggalkan pegunungan ini. Kamu tidak salah. Si Kong Zhen tidak tahu bahwa Cai Qianan mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat si Kong Zhen berbohong, Cai Hongwei membuat pikirannya lebih jernih. Xiao Zhen, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa yang baru saja kamu lihat di depan? Cai Hongwei bertanya terus terang. Tidak, aku tidak melihat siapapun. Si Kong Zhen masih berdalih. Kamu kentut, aku baru saja melihatnya. Cai Qianan memelototi si Kong Zhen. Setelah mendengar ini, si Kong Zhen tahu bahwa dia telah ditemukan, dan tubuhnya mulai mundur dengan tenang. Cai Hongwei tiba-tiba mengulurkan tangannya, ruang di depannya bergetar, dan dia meraih si Kong Zhen dengan satu tangan. Kamu masih ingin melarikan diri? Si Kong Zhen terkejut, berbalik dan lari. Genggaman Cai Hongwei kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah genggaman ini. Si Kong Zhen berlari sekuat tenaga. Melihat ini, Cai Hongwei ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Saya baru saja terluka, tetapi sekarang saya bergerak dan cederanya terpengaruh. Ketika si Kong Zhen melihat Cai Hongwei memuntahkan seteguk darah, dia langsung santai dan berhenti melarikan diri. Paman Cai, karena kamu telah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, pelindung Gong sedang menunggumu di depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami harta karun itu loh, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Si Kong Zhen berkata dengan ekspresi bangga, Gong pelindung yang kamu bicarakan adalah pembudidaya iblis yang bercokol di pegunungan Qilian. Cai Hongwei bertanya,